Halo warga YouTube sekalian, entah kenapa dari dulu aku sering banget memikirkan hal-hal yang mungkin bagi banyak orang itu nggak penting untuk difikirkan. Ya, jadi mungkin aku adalah tipe orang yang suka berpikir kritis, ya, bukan overthinking, tapi lebih ke suka berpikir kritis. Jadi sering menanggapi hal-hal yang mungkin bagi banyak orang itu remeh-temeh, tapi aku sangat-sangat berpikir keras tentang hal itu. Seperti kehidupan macam apa yang ada di bumi ini sebelum adanya manusia, atau bahkan seremeh dulu mana ayam dengan telur. Atau seperti kalau memang wanita yang menjadi jodoh kita itu diciptakan dari tulang rusuk kita, maka bagaimana tentang seorang lelaki yang mempunyai lebih dari satu istri? Mungkin 2, 3, atau 4. Apakah tulang rusuknya berarti hilang 4 sesuai jumlah istrinya? Dan masih banyak hal-hal aneh dan unik yang ada di kepala aku sekarang ini. Ya, sebagian ada yang sudah terjawab seiring kedewasaan, dan sebagian sampai saat ini masih aku pertanyakan. Dan salah satu di antaranya ada pertanyaan yang sangat menarik yang kebetulan baru saja aku temukan jawabannya. Apa itu? Kalau Tuhan memang hanya ada satu, lantas kenapa agama ada banyak? Mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah pernah mendengar pertanyaan seperti ini, dan mungkin beberapa teman-teman juga ada yang sudah mendengarkan atau nonton penjelasan-penjelasan langsung dari internet, dari buku, atau dari YouTube kemungkinan. Hal ini sudah banyak banget dibahas di media sosial dimanapun, akan tetapi entah kenapa jawaban-jawaban tersebut rasanya masih kurang memuaskan bagi aku. Sampai akhirnya aku mencari-cari jawaban itu sendiri, aku riset sendiri, dan sepertinya aku menemukan jawabannya. Here we go. Teman-teman, sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau aku seorang muslim, dan alhamdulillah aku dilahirkan dan dibesarkan di keluarga dan di daerah yang sangat well educated tentang agama. Jadi alhamdulillah aku sangat bersyukur akan hal itu. Dan juga perlu teman-teman ketahui, saat aku bikin video ini, aku tidak sedang berada di posisi yang mungkin mempertanyakan eksistensi Tuhan, atau aku sedang jauh dari agamaku, enggak sama sekali. Nah, jadi kenapa aku bikin video ini? Ya, karena aku cuman sharing pada kalian, dan mudah-mudahan teman-teman yang mempunyai pertanyaan serupa seperti ini, mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Jadi, kalau Tuhan ada satu, kenapa agama ada banyak? Sebenarnya jawabannya cukup simpel, teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang memang beragama muslim. Jadi gini, mungkin hampir semua agama yang pernah ada di dunia ini itu pernah benar pada waktunya, pada masanya, dan pada zamannya. Jelas termasuk agama-agama besar yang ada di Indonesia selain Islam. Jadi pada dasarnya semua agama yang meyakini bahwa Tuhan itu satu dan bahwa Tuhan itu Maha Esa itu pernah benar. Karena sebenarnya mereka mengimani Tuhan yang sama seperti yang kita sembah sekarang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Ya, seperti yang kita tahu, kalau kitab Taurat itu diturunkan untuk Nabi Musa dan pada zaman Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan untuk Nabi Daud dan pada masa Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa dan pada zaman Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab suci Al-Quran diturunkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini kita bisa telaah kembali kalau sebenarnya agama itu layaknya sebuah sistem operasi atau OS. Bisa OS di Windows, Apple, atau Android. Oke, jadi ini analogi yang paling sederhana, teman-teman. Mari kita analogikan kalau agama itu layaknya sistem operasi Windows. Seperti yang kita tahu, Windows itu juga ada banyak. Ada Windows
XP, ada Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan sekarang ada Windows 11. Nah, siapa pencipta Windows ini? Pencipta Windows adalah Microsoft. Dan dalam contoh ini, kita asumsikan kalau Microsoft itu Tuhan. Jadi dari sini kita bisa berpikir, apakah Windows XP adalah Windows yang salah dan Windows yang tidak sah? Enggak. Dan mari kita lanjutkan, apakah Windows berikutnya juga demikian? Apakah yang menciptakan Windows XP dan Windows selanjutnya adalah Microsoft yang berbeda? Enggak. Sama, semua versi Windows ini diciptakan oleh Microsoft. Dan kenapa Microsoft menciptakan Windows XP pada zaman tersebut? Karena menurut Microsoft, Windows XP adalah teknologi yang memang dibutuhkan pada zaman tersebut. Dan Windows XP adalah Windows terbaik di zaman itu. Dan Windows XP adalah Windows paling kompatibel pada zaman itu. Namun setelah itu hadir Windows Vista atau Windows berikutnya. Apakah Windows Vista, Windows 7, dan Windows 8 dan seterusnya lagi adalah Windows yang salah? Apakah Windows XP yang salah? Enggak. Windows Vista adalah karya terbaru dari Microsoft yang menurut Microsoft ini bisa menutupi kekurangan Windows XP dan lebih kompatibel dan lebih baik untuk zaman berikutnya. Begitupun seterusnya. Jadi generasi ke generasi Windows itu adalah versi upgrade lagi. Jadi Windows XP sampai Windows 11 saat ini semua adalah ciptaan Microsoft. Dan semua itu benar pada masanya, pada zamannya, dan baik pada masanya masing-masing. Nah, ini sama layaknya agama kita. Tuhannya satu, namun kenapa kok agamanya ada banyak? Ya sama, representasinya seperti Windows ini tadi. Agama itu seperti sistem operasi atau OS atau Windows yang terus-terusan di-upgrade sampai ke versi akhirnya. Dan versi akhir dari agama ini, menurut aku, ya agama Islam gitu loh. Maka dari itu kenapa aku bilang semua agama itu benar pada masanya dan pada zamannya. Lalu ada alasan lain kenapa kok aku sangat bersikukuh kalau ini loh jawabannya. Nabi kita itu ada 124.000 nabi dan rasulnya ada 313 orang. Tapi tidak semuanya tertulis dan tercatat dalam Al-Quran kita, dalam kitab suci kita. Yang wajib kita imani itu hanya 25 nabi yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui. Tapi jumlah aslinya itu ada 124.000. Bayangin. Dan jelas dari 124.000 nabi itu yang disembah itu sama kayak kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syariat mereka itu beda. Cara menyembah mereka beda. Dan mungkin pada saat itu juga bernama agama yang beda pula. Seperti itu. Dan ya pasti ada pertanyaan lagi seperti, kalau memang Tuhan itu Maha Esa dan Maha Kuasa, kenapa tidak menciptakan satu agama saja? Agar seluruh umat manusia ini tidak saling berspekulasi dan tidak saling menyalahkan. Mereka akan langsung patuh dan taat kepada satu agama ini. Kenapa tidak seperti itu? Jadi gini teman-teman, Tuhan itu sangat mampu untuk melakukan itu, sangat bisa untuk melakukan itu. Tapi kenapa tidak dilakukan demikian? Karena Tuhan ingin kita berpikir. Tuhan ingin tahu seberapa jauh kita menggunakan otak dan akal kita untuk mencari kebenaran. Mana agama, mana jalur yang benar-benar hak, yang benar-benar lurus. Seperti itu. Dan ya pasti aku yakin jawaban ini bukan jawaban terbaik dan bukan penjelasan terbaik setidaknya. Ada 1001 hal lagi yang harus diomongin kalau kita ngomongin masalah ketuhanan dan masalah agama seperti ini. Jadi ya aku sangat open minded banget, monggo dikoreksi, monggo ditelaah. Karena ya manusia itu terbatas termasuk saya. Tapi teman-teman, Allah akan menjanjikan kepada kita
Allah akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan keinginan kita yang tidak bisa kita capai dan tidak bisa terjawab di dunia ini, kelak di akhirat kita sudah dijanjikan hal tersebut. Jadi jangan khawatir, satu saat pasti tahu kok jawabannya. Jadi lakukan yang terbaik, jangan merugikan orang lain, beribadah, dan be good person. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, mudah-mudahan kalian paham, dan kalau ada pertanyaan atau request mau bahas apa ke depannya, monggo tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.